Padahal jelas-jelas semua bukti yang ada memang membuktikan kalau Harvey Muiz benar-benar terlibat di dalam kasus korupsi timah. Jadi seperti ingin membuat citra kalau dia ini sebenarnya orang baik dan semua yang dia korupsi itu adalah kayak nggak pernah terjadi gitu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan kembali membahas mengenai sebuah kasus yang benar-benar bikin miris dari negara kita. Banyak banget ya di penghujung akhir 2024 ini ya hal-hal mengecewakan bertubi-tubi muncul dan membuat kita tuh semakin bertanya-tanya mau sampai kapan kayak begini terus gitu ya. Nah, sesuai dengan judul yang udah kalian lihat, pembahasan kita adalah mengenai salah seorang suami dari selebritas Indonesia yang merupakan salah satu crazy rich di Indonesia yang bernama Harvey Muiz. Nah, dia ini adalah suami dari selebritas ternama yang bernama Sandra Dewi sekaligus menjadi tersangka dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga ratusan triliun. Gak main-main jumlahnya. Setelah terungkap kalau dia ini adalah salah satu tersangka dari kasus korupsi timah, banyak orang Indonesia yang kaget. Ya siapa yang gak kaget? Ketika Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi menikah, mereka aja tuh bisa nyewa Disneyland dan hidup bergelimangan harta dengan banyak barang-barang mewah. Perayaan yang mewah di Cinderella's Castle Disneyland Tokyo, Jepang pada 14 November 2016. Kalau kita lihat dari kehidupan mereka, seolah-olah mereka ini benar-benar sempurna hidupnya. Udah yang perempuannya cantik banget, laki-lakinya juga ganteng, anaknya lucu-lucu, ditambah dengan harta kekayaan yang melimpah. Di mata orang-orang, banyak yang berpikir kalau kekayaan dari keluarga mereka ini adalah hasil kerja keras mereka. Makanya ketika orang-orang tahu kalau Harvey Muiz ini terseret ke dalam kasus korupsi timah, gegerlah satu Indonesia. Karena seperti yang kita tahu ya, salah satu hal yang sangat kontroversial yang dilakukan oleh Harvey Muiz ini adalah menghadiahkan anaknya sebuah private jet. Saking tajirnya dia. Nah, jadi itu adalah gambaran bagaimana kayanya dia. Hari ini kita akan membahas nih geng, perkembangan kasusnya. Setelah sebelumnya kita udah pernah bahas juga tentang kasus ini. Kalian boleh cek di sini videonya. Nah, hari ini gue bakal ngajak kalian untuk membahas sebuah rangkuman tentang kasus ini setelah diadakannya beberapa kali persidangan dan Harvey Muiz tetap menjadi sorotan bagi banyak orang. Karena selama persidangan justru dia malah seperti terkesan playing victim alias bersikap seolah-olah dia tidak pernah terlibat di dalam kasus tersebut dan dia bersikap seperti korban, bukan penjahat. Nah, sampai dia bisa-bisanya bilang, anak-anakku, papa bukan koruptor. Nah, ada kalimat yang kayak gitu tuh keluar dari statementnya dia. Padahal jelas-jelas semua bukti yang ada memang membuktikan kalau Harvey Muiz benar-benar terlibat di dalam kasus korupsi timah. Jadi seperti ingin membuat citra kalau dia ini sebenarnya orang baik dan semua yang dia korupsi itu adalah kayak gak pernah terjadi gitu. Terus gak sampai di situ aja geng, putusan pengadilan terhadap Harvey Muiz ini juga menjadi sebuah kontroversi yang bikin rakyat Indonesia tuh jadi tercengang gitu. Putusan penjaranya hanya selama 6,5 tahun penjara, yang membuat masyarakat benar-benar bertanya-tanya, kok bisa hukumannya tidak sebanding dengan kerugian negara yang sudah ratusan triliun. Sampai-sampai masyarakat itu membandingkan kejadian ini dengan kejadian yang ada di Cina. Yang mana ada seorang koruptor yang dihukumnya benar-benar hukum akhirat gitu. Padahal jumlah korupsinya jauh banget di bawah jumlah korupsinya Harvey Muiz. Nah, jadi hari ini gue akan membahas mengenai hal tersebut dan bagaimana prosesnya, bagaimana putusannya kok bisa membuat masyarakat kecewa dan perbandingannya ketika negara kita menghukum koruptor dengan negara Cina menghukum koruptor. Siapa yang lebih kejam gitu ya. Langsung aja kita bahas secara lengkap tentang kasus yang satu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi.
Oke, untuk pembahasan pertama, kita akan masuk ke dalam pembahasan pembelaan Harvey Muiz terhadap kasusnya ini. Jadi geng, gue bakal flashback sedikit mengenai kasus korupsi timah ini geng. Jadi buat kalian yang lupa bagaimana Harvey Muiz bisa terlibat di dalam kasus ini, atau mungkin kalian yang nggak ngikutin kasus ini sebelumnya, jadi bisa tahu awal mulanya tuh seperti apa. Jadi kasus ini tuh mulai terungkap di awal tahun geng, tepatnya bulan April tahun 2024. Kasus korupsi timah ini bisa terungkap dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan investigasi Kejaksaan Agung. Nah singkat cerita, ditangkaplah 23 orang yang terlibat di dalam korupsi timah, yang mana salah satunya adalah Harvey Muiz, suami dari Sandra Dewi. Di dalam sidang perdana yang digelar pada tanggal 14 Agustus tahun 2024, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengatakan kalau PT Timah sejak tahun 2015 sudah tidak lagi melakukan penambangan di wilayah penambangan darat yang disebabkan karena banyaknya penambang ilegal yang memasuki kawasan izin usaha pertambangan atau IUP dengan memiliki izin usaha jasa pertambangan atau IUJP yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi setempat, sehingga PT Timah tidak punya pilihan lagi selain memperbolehkan penambangan ilegal tersebut di sana dengan menampung hasil penambang yang beroperasi di wilayah IUP milik PT Timah tersebut. Nah, jadi agar terlihat praktik tersebut legal gitu ya atau resmi, PT Timah ini membuat program kerjasama mitra jasa penambangan geng, yang mana setiap tahunnya ada beberapa perusahaan yang ikut di dalam program tersebut, hanya saja jumlahnya berbeda-beda. Di tahun 2015 ada 69 perusahaan, 2016 ada 59 perusahaan, 2017 ada 56 perusahaan, 2018 ada 51 perusahaan, 2019 ada 46 perusahaan, 2020 ada 31 perusahaan, 2021 ada 23 perusahaan, dan 2022 ada 40 perusahaan. Nah jadi kebayang tuh ya, skemanya itu adalah ada perusahaan ilegal di dalam perusahaan legal. Jadi kacau banget memang negara kita. Nah, agar bisa membeli biji timah melalui program kerjasama tersebut, PT Timah membuat pembayaran pada akumulasi biaya jasa tambang, biaya jasa proporsional produksi, dan jasa manajemen overproduksi, lalu kemudian dikurangi dengan PPh dan juga PPN. Nah, tapi cara ini hanya dilakukan selama 1 tahun aja geng, di tahun 2015. Nah, untuk tahun 2016 sampai 2022, pembayaran yang dilakukan oleh PT Timah didasarkan pada jumlah biji timah yang dihasilkan penambang yang disesuaikan dengan harga pasar timah pada saat transaksi dilakukan. Jadi misalkan harga timah pada saat itu berapa, katakanlah misalkan 10 juta gitu ya. Nah kalau ada 10 kg timah, berarti yang harus dibayarkan adalah 100 juta. Nah namun pembayaran tersebut dicatat seolah-olah sebagai pembayaran imbalan biaya usaha jasa. Nah, jadi kayak ada markup atau penggelembungan dana di sana. Meskipun yang dilakukan oleh PT Timah ini sudah termasuk ke dalam aktivitas ilegal, masih aja ada celah untuk bisa melakukan praktik curang lainnya. Nah, lalu ada beberapa perusahaan mitra jasa pertambangan ilegal ini yang tidak menjual hasil konsentrat biji timah yang high grade ke PT Timah. Nah, yang high grade-nya ini malah dijual ke kolektor-kolektor gitu, geng. Nah, jadi yang ke PT Timah atau yang didapatkan oleh negara kita hanya yang level buruk atau level rendah gitu geng. Sementara yang high grade-nya atau level bagusnya malah dijual ke kolektor-kolektor. Nah dari kolektor ini mereka akan menjual kembali ke smelter swasta yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi perputaran uangnya itu benar-benar jahat banget. Pasti kan Anda akan bertanya, lalu bagaimana bisa Harvey Muiz terseret di dalam kasus ini? Di mana posisi dia di dalam aktivitas ilegal ini? Nah, jadi geng, berdasarkan dakwaannya, Harvey Muiz ini adalah perwakilan dari PT Refine Bangka Tin atau disingkat dengan RBT bersama dengan tersangka lainnya yang bernama Reza. Nah, perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan penambangan ilegal yang ada di wilayah IUP milik PT Timah. Nah, jadi mereka ini bagian dari mafianya lah gitu. Bagian dari pemilik PT ilegalnya. Perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan penambangan ilegal yang ada di wilayah IUP milik PT Timah, dan di bulan Agustus tahun 2018 mereka berdua menghubungi beberapa smelter yang akan bekerja sama dengan PT Timah. Nah, untuk bisa melancarkan rencana tersebut, Harvey Muiz dan temannya Reza itu bertemu dengan Mohtar Riza Pahlevi Tabrani selaku direktur utama dari PT Timah di sebuah hotel yang berlokasi di Jakarta Selatan. Nah, jadi mereka kong kali kong lah di situ. Nah, sementara itu ada beberapa pemilik smelter dari
dari beberapa PT dan CV, yang mana di sini gue singkat aja namanya ya untuk menyamarkan nama PT-nya. Jadi yang pertama itu ada PT SBS, ada CV VIP, ada PT SIP, ada PT TI. Nah, kesemua mereka ini mengetahui kalau perusahaan mereka tidak akan mendapatkan persetujuan rencana kerja dan juga anggaran biaya atau RKAB. Nah, para pemilik perusahaan tersebut memberikan usul nih geng kepada PT Timah untuk dibuatkan suatu kesepakatan agar biji timah ilegal milik smelter swasta tersebut bisa dijual dan biji timah yang dipasok dilakukan pemurnian dan pelogaman. Nah, di saat itu mereka memberikan syarat kalau semua pembayarannya harus dilakukan oleh PT Timah geng. Agar apa? Agar terlihat itu resmi dan legal. Di dalam pertemuan tersebut, yang bernama Muhtar Riza itu akhirnya sepakat kalau semua perusahaan tersebut termasuk dengan perusahaannya Harvey Muiz dan Reza sebagai mitra kerjasama peleburan dan pemurnian pelogaman timah. Padahal ya, kerjasama itu tidak ada di dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP PT Timah sendiri di tahun 2018. Nah, jadi nggak ada perjanjian itu. Jadi ibaratnya tuh semacam kerjasama bawah tanah lah gitu geng. Kemudian geng, disepakati juga kalau PT Timah itu akan membayar harga sewa peralatan processing perlogaman timah sebesar 3.700 USD per tonnya. Dan ini semua di luar daripada harga biji timah kepada PT-PT yang udah gue sebutkan tadi, yaitu PT SBS, CV VIP, PT SIP, dan juga PT TI. Nah tapi geng, khusus untuk PT Refines Bangkatin atau RBT milik Harvey Muiz dan Reza itu mendapatkan tambahan insentif sebesar 300 USD per ton SN, sehingga nilai kontrak khusus PT RBT ini menjadi sebesar 4.000 USD per ton SN-nya. Harga sewa tersebut jauh melebihi nilai HPP dari smelter PT Timah itu sendiri geng, yang mana ini kan berarti sudah ada dana-dana gelap gitu loh, yang harusnya ya misalkan dibayarnya cuma Rp1.000 misalkan, nah tapi jadi di markup jadi 10.000. Nah itu benar-benar korupsi yang bukan main gitu. Nggak sampai di situ aja geng, Harvey Muiz kemudian meminta kepada pihak-pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan kepada dia, seolah-olah itu adalah dana corporate social responsibility atau CSR. Nah oleh karena itu, di dalam dakwaannya Harvey Muiz sudah memperkaya diri sendiri dan orang lain dari hasil korupsi sebesar 420 miliar rupiah ketika dia mengelola IUP PT Timah dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Gila, gimana nggak tajir mampus gitu kan? Nah, kalau awalnya dikatakan negara mendapatkan kerugian sebesar 271 triliun, yang jumlahnya juga udah banyak banget. Nah, tapi ternyata setelah dilakukan audit, jumlah kerugiannya nih ya, totalnya itu adalah 300 triliun rupiah. Wah, gila banget kerugiannya, geng. Jauh dari apa yang dibayangkan. Terus geng, seiring dengan berjalannya kasus ini di meja hijau, Harvey Muiz masih aja menuai berbagai sorotan dari banyak pihak karena selama persidangan, Harvey Muiz ini selalu berusaha untuk menunjukkan seolah-olah dia itu adalah orang baik dan bukanlah seorang koruptor. Nah, banyak tuh orang-orang yang melihat kayak, ih apaan banget sih nih orang membela diri gitu. Tapi nggak sedikit juga ada orang yang kayak nggak gimana-gimana banget sama dia. Ya balik lagi gitu ya. Di Indonesia ini terkadang penjahat-penjahat yang rupawan alias orang-orang yang melakukan kejahatan tapi good looking biasanya ada yang membela gitu. Lo good looking, lo selamat gitu kan. Nah di dalam kasus ini selama persidangan Harvey Muiz tidak pernah sama sekali menyampaikan kalau dia itu menyesal atau dia minta maaf. Itu jarang banget. Nah pada sidang pledoi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember tahun 2024, jaksa mengatakan kalau di beberapa kali persidangan kuasa hukum Harvey Muiz menghadirkan saksi untuk meringankan tuntutan terhadap Harvey Muiz, yang mana saksi tersebut mengatakan kalau Harvey Muiz sudah menyumbang 15 miliar rupiah untuk pembangunan ICU di RSCM ketika pandemi COVID, katanya gitu. Nah, namun untuk bisa membuktikan kebenaran dari pernyataan saksi, nggak ada bukti pemberian uang yang ditunjukkan oleh si kuasa hukum Harvey Muiz untuk membuktikan kata-katanya. Nah, jadi benar-benar hanya berdasarkan keterangan dari saksi aja, kayak dia cuma ngaku-ngaku gitu. Yang mana itu bisa aja sebuah kesaksian palsu atau manipulasi. Nah, kita nggak tahu juga nih, geng. Bahwa Harvey pernah menghibahkan uang senilai 15 miliar rupiah pada saat pandemi COVID-19. Terus geng, kemudian ada juga keterangan yang mengatakan kalau Harvey Muiz pernah menolong kelahiran bayi dari keluarga yang kurang mampu. Nah, di sini tuh semua kedermawanan dia tuh dibuka gitu.
Seolah-olah dia bener-bener rajin menolong banget gitu. Dan kalau memang benar Harvey Muiz menolong, belum tentu juga uangnya itu bukan dari hasil korupsi gitu kan. Dan ditambah lagi, Harvey Muiz bilang kalau dia tidak pernah menikmati uang dari hasil korupsinya tersebut, yang mana menurut jaksa hal tersebut tidak bisa diterima. Bahkan jaksa menilai kalau materi pembelaan Harvey Muiz ini sangat minim substansi, tapi penuh dengan sensasi dan ilusi alias karangan gitu. Terus kemudian geng, di dalam pembelaannya, Harvey Muiz justru mempertanyakan perhitungan kerugian lingkungan atas kasus korupsinya yang dikatakan mencapai 271 triliun. Yang sekarang sudah dilakukan audit ternyata jumlahnya lebih dari itu, yaitu 300 triliun. Nah dia nanyain tuh sambil ngebela diri, kok bisa gitu kerugian lingkungan dikatakan sampai 271 triliun, dari mana tuh hitungannya gitu. Nah Harvey Muiz juga mengatakan berdasarkan informasi yang dia dapatkan, ahli lingkungan menghitung kerugian negara sampai bisa menyimpulkan kalau kerugiannya itu sampai 271 triliun karena hanya melakukan kunjungan ke lapangan sebanyak 2 kali kata dia, dan mengambil 40 sampel dari luas tanah yang sebesar 400.000 hektar. Nah menurut Harvey Muiz itu seolah-olah nggak bener. Nah kemudian dia juga menyebutkan kalau teknologi yang digunakan untuk menghitung kerugian tersebut hanya menggunakan software gratisan sehingga hasilnya tidak tepat dan tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, makanya bisa keluar angka kerugian sebesar itu, yang mana kerugian tersebut adalah kerugian terbesar yang pernah dialami oleh negara kita geng. Nah jadi bisa dikatakan gini, Harvey Muiz tuh bilang ya si ahli yang memeriksa kerugian ini itu ya tidak kompeten lah gitu. Dan dari sini kita bisa tahu ya geng, ternyata korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz ini adalah sebuah bentuk kerugian lingkungan. Jadi bukan kayak dia ngambil 271 triliun uang terus dia bawa ke rumahnya, nggak kayak gitu. Tetapi akibat dari perbuatannya dia yang bersikap curang, negara kita ruginya sampai 271 triliun sampai dengan 300 triliun. Nah itu kerugian yang disebabkan oleh si Harvey Muiz ini. Nah dan karena terseretnya Harvey Muiz dalam kasus ini, dampaknya nggak cuma dirasakan oleh si Harvey Muiz aja, tapi juga kepada istrinya yaitu Sandra Dewi. Yang mana Harvey Muiz juga menyebutkan kalau istrinya Sandra Dewi menjadi pihak yang paling dimanfaatkan untuk pencitraan dan paling dirugikan dalam kasus korupsi timahnya dia ini. Yang mana Sandra Dewi sudah difitnah, dihujat, dicaci maki, kehilangan nama baik, bahkan sampai kehilangan karir dan pekerjaannya untuk mengangkat kasus ini, kata Harvey Muiz. Jadi kurang lebih tuh anggapannya adalah seolah-olah kasus ini tuh ditunggangi sekalian dengan citra baik atau nama baik istrinya, sehingga nama baik istrinya itu jadi rusak menurut si Harvey Muiz. Nah akibat kasus ini, rekening dan aset milik Sandra Dewi sang istri yang didapatkan dari penghasilannya sendiri sebagai artis dan public figure juga ikut disita, kabarnya kayak gitu. Itu saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah akses, dia juga tidak pernah kasih transfer ke saya, tapi itu juga ikut diblokir. Nah dan di saat itu Sandra Dewi juga mengatakan ketika dia dihadirkan sebagai saksi di persidangan kalau ketika mereka menikah dia dan Harvey Muiz sudah punya perjanjian untuk pisah harta. Selama menikah dengan Harvey Muiz, Sandra Dewi itu memakai uangnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya geng. Sementara Harvey Muiz membiayai keperluan rumah tangga dan keluarganya yang selalu ditransfer oleh Harvey Muiz ke asisten pribadinya Sandra Dewi gitu. Jadi sistem rumah tangga mereka tuh kayak gini, uang istri tuh uang istri ya. Pokoknya istri mau pakai buat belanja apapun tuh haknya dia. Nah sementara uang suami itu sebagian besarnya ditransfer buat istri untuk keperluan rumah tangga mereka. Jadi ada perjanjian seperti itu di dalam rumah tangga mereka. Nah oleh karena itu Sandra Dewi merasa keberatan kalau rekeningnya juga ikut diblokir. Sebab dia menegaskan kalau dia tidak pernah diberikan uang sepeser pun oleh Harvey Muiz ketika menikah. Terlebih karena ada perjanjian pisah harta sebelumnya. Nah percaya nggak kalian geng dengan hal itu? Masa iya sih seorang istri nggak ditransferin duit sama suaminya? Aduh. Nah, terus kita balik lagi nih geng ke Harvey Muiz nih. Di dalam sidang pledoi tersebut, Harvey Muiz memberikan pesan di dalam nota pembelaannya kepada anak-anaknya. Dia mengatakan dengan kalimat, "Anak-anakku, papa bukan koruptor." Anak-anakku, Rafa dan Mika, papa bukan koruptor. Papa bukan pejabat yang bisa menyalahgunakan wewenang. Papa tidak pernah dituduh dan terbukti mencuri apapun, apalagi uang negara.
Nah, dari pernyataan Harvey Muiz inilah bukannya publik jadi kasihan, ya kan? Bukannya publik jadi sedih gitu ngelihat sosok ayah seperti Harvey Muiz yang masih ingat kepada anak-anaknya. Nah, tapi justru sebagian besar publik jadi kesal sama dia. Ya, seperti yang gue katakan sebelumnya, kalau Harvey Muiz ini seolah-olah berusaha agar terlihat seperti orang yang baik dan tidak melakukan kejahatan apapun. Nah, masalahnya apa yang dia lakukan ini bukan cuma merugikan 1-2 orang aja, geng, tapi negara juga ikut rugi dengan jumlah kerugian terbesar yang pernah dialami oleh negara kita di dalam sejarah. Dan kalau memang benar pernyataan dari Harvey Muiz yang mengatakan kalau dia bukan koruptor, justru seharusnya kuasa hukum dari Harvey Muiz bisa memberikan bukti yang valid untuk bisa membantah dugaan tersebut, dan bukannya dengan menghadirkan saksi untuk bisa menunjukkan kalau Harvey Muiz sebenarnya adalah orang baik. Ya, ibaratnya saksinya itu bukan datang untuk membela agar Harvey Muiz ini terbukti tidak terlibat korupsi, tapi saksinya malah menceritakan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Harvey Muiz selama hidupnya, dan semua itu adalah hal-hal positif, membantu orang lah, membantu melahirkan lah, nyumbang untuk RSCM lah. Yang mana hal-hal seperti itu kayaknya udah nggak bikin kita kaget untuk sekelas Harvey Muiz yang orang kaya gitu kan. Dia kaya banget, tajir banget, duitnya banyak. Dia mau berbuat baik, mau bersikap dermawan kepada siapapun kayaknya udah biasa aja gitu. Sering kok kita lihat terjadi pada orang-orang kaya yang lain. Contoh kayak Atta Halilintar atau mungkin Putra Siregar gitu ya. Terus Bambang Susatyo misalkan. Terus Ahmad Syaroni, Raffi Ahmad. Nah, mereka tuh barisan orang-orang kaya yang sering sekali melakukan hal-hal kayak gini. Tapi kalau untuk ada kasus korupsi ya itu tidak ada hubungannya gitu. Karena seorang penjahat bahkan sekelas Pablo Escobar pun ya juga melakukan tindakan yang dermawan kayak gitu, membantu orang yang susah. Itu sangat biasa banget. Nah, tapi gimana geng? Menurut kalian, apakah kalian yakin kalau Harvey Muiz ini memang adalah seorang koruptor atau tidak? Coba deh tinggalkan komentar di bawah. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai sidang putusan untuk Harvey Muiz yang banyak menuai kritikan karena dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang dia perbuat, alias hukumannya dianggap terlalu ringan. Jadi geng, dari apa yang sudah Harvey Muiz lakukan hingga menyebabkan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun, jaksa menuntut agar Harvey Muiz dihukum selama 12 tahun penjara. Nah, tapi ketika sidang putusan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta pada tanggal 23 Desember kemarin, hakim memutuskan Harvey Muiz dengan vonis 6,5 tahun penjara dan denda hanya 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Gila ya. Rasa-rasanya nggak sebanding banget gitu. Dan hakim juga memerintahkan agar Harvey Muiz membayar uang pengganti berjumlah 210 miliar selambat-lambatnya 1 tahun setelah putusan pengadilan. Nah, kalau sampai tidak membayar, maka semua asetnya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Tapi kalau Harvey Muiz nggak punya aset yang cukup untuk membayar uang penggantinya, maka pidana penjaranya akan ditambah selama 2 tahun. Nah, jadilah di saat itu publik kaget ketika mendengar putusan untuk Harvey Muiz ini. Karena kalau melihat kerugian yang begitu besar dari aksi korupsi yang dia lakukan, kok putusannya ringan banget gitu. Putusan dari jaksa aja masih tergolong ringan untuk kasus Harvey Muiz, apalagi vonis yang bakal diberikan oleh hakim. Nah, ini semua nggak sebanding antara hukuman dengan kejahatan yang dia lakukan. Kerugiannya ratusan triliun, tapi hukuman penjaranya bahkan nggak sampai 10 tahun. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang bernama Eko Arianto mengatakan ada beberapa alasan mengapa hakim memutuskan Harvey Muiz hanya dituntut 6,5 tahun penjara. Alasan utamanya ya karena hakim menilai Harvey Muiz ini sopan selama persidangan. Tuh, ingat tuh geng, nyuri gak apa-apa, yang penting sopan nyurinya. Dan padahal ya, bisa aja dia hanya bersikap sopan ya ketika persidangan berlangsung. Lagian siapa sih yang mau sosok gagah atau songong gitu ketika di persidangan? Ya udah pasti semuanya bakal merunduk sopan karena rasa takut dan tekanan gitu. Nah, lagi-lagi alasannya benar-benar tidak masuk akal. Ya udah banyak lagi yang buktinya yang pas persidangan pakai peci atau pakai jilbab hanya untuk bisa membantu meringankan vonis. Nah, jadi bagi banyak orang faktor tersebut tidak cukup untuk dijadikan alasan hakim demi meringankan vonisnya Harvey Muiz. Nah, lalu alasan lainnya dikatakan karena Harvey Muiz ini memiliki tanggung
hubungan keluarga dan karena Harvey Muiz belum pernah terseret kasus pidana sebelumnya. Nah, jadi diringankan. Dan Kejaksaan Agung melalui Harley Siregar selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung memberikan tanggapan terkait vonis hakim yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa dengan mengatakan kalau tuntutan yang diberikan sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, termasuk di dalamnya hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Nah, jaksa penuntut umum memiliki waktu selama 7 hari untuk mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau justru menerima putusan pidana penjara yang diberikan oleh hakim. Hal yang sama juga dilakukan oleh Harvey Muiz, geng, untuk memikirkan apakah ingin menerima atau mengajukan banding atas putusan tersebut dalam jangka waktu 7 hari. Nah, masih dikasih kesempatan untuk banding. Terus, geng, selain Harvey Muiz, ada beberapa tersangka lain yang juga divonis di hari yang sama, yaitu yang bernama Suparta, yang divonis 8 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar subsidiar 6 bulan penjara, ditambah dengan uang pengganti berjumlah 4,5 triliun, subsidiar 6 tahun penjara. Nah, lalu ada Reza yang divonis pidana 5 tahun penjara dengan denda sebesar 750 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Kemudian ada yang namanya Suwito Gunawan dan juga Robert Indarto yang divonis masing-masing 8 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar subsidiar 6 bulan penjara. Namun, Robert Indarto itu dikabarkan akan mengajukan banding melalui penasehat hukumnya yang bernama Handika Honggowongso yang mengatakan kalau putusan kepada Robert adalah putusan yang sangat berat karena Robert ini tidak akan bisa membayar uang pengganti yang dinilai nggak wajar tersebut. Nah, Handika juga mengatakan kalau selama ini Robert tidak pernah menikmati uang hasil korupsi timah tersebut sehingga melalui banding yang akan dia ajukan, Handika berharap akan diberikan keadilan bagi Robert. Nah, gimana tuh, geng? Menurut kalian? Kalian yakin nggak nih yang namanya Robert itu nggak terlibat dalam korupsi ini dan nggak sanggup membayar uang pengganti, padahal ya dia ini diperkirakan sudah menikmati uang korupsi yang sangat banyak? Coba deh tinggalkan komentar di bawah. Lalu, geng, vonis ringan kepada Harvey Muiz ini dan juga tersangka lain itu disoroti oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau yang disingkat dengan MAKI yang bernama Boyamin Saiman yang menilai kalau vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Muiz itu nggak adil sama sekali karena seharusnya hakim memvonis Harvey Muiz seminimalnya 20 tahun penjara karena di dalam putusan pun Harvey Muiz dinyatakan terbukti melakukan tindakan pidana pencucian uang atau TPPU sehingga semestinya vonis yang dijatuhkan bisa di atas tuntutan yang diberikan karena ada peraturan MA nomor 1 tahun 2020 yang mengatur kalau kasus korupsi di atas 100 miliar itu bisa dipidana seumur hidup. Nah, jadi kalau Harvey Muiz sudah terbukti melakukan korupsi ditambah dengan pencucian uang, seharusnya sangat mungkin untuk dijatuhi hukuman seumur hidup. Terus kemudian korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz dan beberapa tersangka lain ini sudah membuat rakyat Bangka Belitung hidup sengsara padahal dengan sumber daya yang mereka miliki seharusnya mereka bisa hidup sejahtera. Apalagi negara biasanya bisa memberikan remisi bebas bersyarat kepada narapidana yang pastinya bakal semakin meringankan hukuman dari Harvey Muiz dan tersangka lain. Ya, nanti ada remisi lebaran, remisi Natal, remisi tahun baru, segala macam lah. Dan oleh karena itu, Boyamin itu meminta agar jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding atas vonis ringan terhadap Harvey Muiz tersebut. Terus, geng, karena putusan ringan kepada Harvey Muiz, banyak orang yang membandingkan kasusnya ini dengan kasus yang ada di Cina, yaitu seorang tersangka koruptor di Cina yang bernama Li Jianping. Nah, Li Jianping ini dijatuhi vonis hukuman mati, eksekusi. Nah, padahal jumlah korupsinya nggak jauh lebih besar daripada Harvey Muiz. Ya, jauh lah, pokoknya di bawah banget gitu. Tapi sebagai bentuk contoh dari pemerintah Cina untuk para pejabat-pejabatnya bahwa yang namanya korupsi tidak bisa dimaafkan, nah hal ini pun dilakukan. Nah, sekarang kita bahas tentang kasus koruptor dari Cina ini. Namanya itu Li Jianping. Dia ini adalah seorang politisi yang lahir pada bulan Mei tahun 1960 di Bazhou, Hebei, Cina. Nah, diketahui pada tahun 1982 dia menempuh pendidikan di sekolah elektronik Mongolia dan juga pernah mengajar di sana.
Nah, singkat cerita, pada bulan Januari tahun 1985, Li ini mulai bergabung dengan Partai Komunis Cina. Di tahun 1990, Li menjabat sebagai Komisi Reformasi Sistem Ekonomi Hohhot namanya. Nah, 6 tahun kemudian dia pun menjadi Direktur Kantor Penghematan Air Hohhot, sekaligus menjabat sebagai Direktur Administrasi Sumber Daya Air dan Direktur dari Otoritas Urusan Air. Semakin hari, karirnya semakin melesat. Dan di bulan Maret tahun 2011, dia udah menjabat sebagai Sekretaris Komite Kerja Partai Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Hohhot. Gak perlu diragukan lagi lah geng ya, kiprahnya dia ini di bidang politik Cina. Namun, singkat cerita, pada tahun 2018, Badan Anti Korupsi dari Partai Komunis, yaitu Komisi Pusat Inspeksi Disiplin, menyelidiki kalau Li ini ternyata terlibat kasus korupsi yang nilainya cukup fantastis. Nah, penyelidikan korupsi ini sejalan geng dengan kampanye yang terus dilakukan oleh Presiden Cina, yaitu Xi Jinping, untuk memerangi korupsi dalam pemerintahannya dia. Sudah ada banyak pejabat termasuk 2 menteri pertahanan dan puluhan pejabat militer yang dihukum dan dituntut dalam kampanye anti korupsinya Xi Jinping. Di tahun lalu aja, Central Commission for Discipline Inspection atau disingkat dengan CCDI itu udah melakukan investigasi terhadap 45 kader tingkat tinggi partai. Sementara Li ini sudah ditangkap dari 2 tahun yang lalu dan dia baru dijatuhi hukuman mati pada bulan September tahun 2022 karena dia dinyatakan bersalah atas korupsi, penyuapan, penyelewangan dana publik dan juga kolusi dengan sindikat kriminal. Wah, gila banget. Dan menurut pengadilan, Li ini memanfaatkan jabatannya yang sudah tinggi untuk menjalankan praktik ilegal dengan mengambil lebih dari 1,4 miliar yuan atau setara dengan 3,2 triliun rupiah dari dana perusahaan milik negara melalui cara-cara penipuan. Kebayang ya, udah pangkatnya tinggi, gajinya banyak, proyeknya juga besar, masih mau-maunya melakukan penipuan. Apa sih yang sebenarnya dicari gitu? Kayak nggak pernah cukup gitu. Dan di saat itu ada lebih dari 289 juta yuan atau sekitar 646 miliar rupiah yang belum berhasil dia dapat, belum berhasil dia ambil dari aksinya tersebut. Nah, udah keburu ketahuan. Nah, namun geng, selain itu dia juga menerima suap senilai 577 juta yuan atau sekitar 1,2 triliun rupiah sebagai imbalan atas pemberian keuntungan kepada orang lain. Ya biasalah, pejabat mau lolosin sesuatu bayar ke dia, mau tanda tangan dia atau izinnya dia bayar lagi gitu. Nah, keuntungannya itu sampai 1,2 triliun. Kacau banget. Nah, kemudian Li ini juga terbukti menggelapkan lebih dari 1,06 miliar yuan atau sekitar 2,3 triliun rupiah dana publik. Dan ada lebih dari 404 juta yuan atau sekitar 904 miliar rupiah yang uangnya masih belum ditemukan sebelum kasusnya ini terungkap. Jadi nggak tahu dia taruh di mana. Nah, kalau di total, Li ini sudah melakukan korupsi senilai 3 miliar yuan atau setara dengan 6,7 triliun rupiah. Di dalam kasus ini kita bisa lihat ya geng, kalau koruptor-koruptor gini, dia itu bakal nimbun duitnya. Nah, si Li ini aja nimbun uang sebesar 904 miliar rupiah yang belum ditemukan atau belum diketahui keberadaannya. Yang mana itu artinya, dia berpikir atau koruptor ini berpikir, nggak apa-apa lah jalanin dulu hukuman gue di penjara. Nanti keluar dari penjara udah kaya, nggak akan diperiksa lagi harta yang udah ditimbun. Kan sudah menjalani tanggung jawabnya. Sudah di penjara, apalagi yang harus dituntut? Nah, kurang lebih begitulah cara mereka berpikir. Tapi pemerintah Cina nggak bodoh. Kalau memang dia masih menyimpan uang yang dia korupsi dengan berpikir setelah dia menjalani hukuman dia bakal hidup kaya raya setelah keluar dari penjara, ya sekalian aja dihukum mati. Nah, makanya Li ini tidak akan pernah bisa menikmati hasil korupsinya karena dia dihukum mati. Ya biarin deh uang 900 miliar itu hilang. Harganya setara dengan nyawanya dia. Buyar udah semua rencana. Kasus korupsi yang Li lakukan ini menjadi kasus korupsi terbesar dalam sejarah Cina yang pernah dilakukan oleh seorang individu. Karena sebelumnya, pejabat-pejabat yang pernah melakukan korupsi di sana belum ada yang jumlah korupsinya melebihi si Li ini. Dan Cina adalah salah satu negara yang memberikan hukuman paling tegas untuk koruptor. Udah banyak geng yang dijatuhi hukuman mati karena sudah melakukan korupsi, yang mana koruptornya ini nggak lain dan nggak bukan adalah para pejabat. Nah, kemarin di tanggal 17 Desember tahun 2024, Li akhirnya dieksekusi mati sebagai hukumannya atas kasus korupsi yang dia lakukan. Dan selain Li, ada lagi geng beberapa pejabat lain yang dijatuhi hukuman serupa karena kasus korupsi, yaitu salah satunya ada Lai Xiaomin, ada Bai Tianhui, dan Shou Maiyong, terus ada Jiang Renji, dan juga masih banyak lagi. Rata-rata semuanya dihukum mati. Tegas banget ya.
Dan dari kasus dan hukuman Lee serta pejabat-pejabat Cina lain yang melakukan korupsi ini, masyarakat Indonesia jadi membandingkan dengan vonisnya Harvey Muiz. Sebab kalau dibandingkan, korupsi yang dilakukan oleh Lee jauh lebih sedikit dengan apa yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Tapi vonisnya jauh lebih ringan Harvey Muiz. Nah, sehingga banyak yang menilai kalau vonisnya Harvey Muiz ini dianggap benar-benar gak adil karena tidak sebanding dengan kerugian yang sudah diperbuat oleh pelaku ini. Ya bayangin aja duit segitu ya buat dibagi-bagiin ke masyarakat, kayaknya semua orang bakal makan, bakal kenyang. Ketimbang ya dibagiin, ya maaf nih kayak program makan siang atau apa yang cuma Rp10.000. Duit Harvey Muiz itu aja tuh dibagiin tuh ke keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Gue yakin pada kenyang semua. Sedih banget ya. Dan itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai vonis Harvey Muiz yang dianggap terlalu ringan serta bagaimana Harvey Muiz terus berusaha agar dia dinilai sebagai orang baik di mata publik. Nah kemudian perbandingan antara kasusnya dia dengan kasus koruptor dari Cina. Gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.